Kecamatan Tanah Abang terletak di Jakarta Pusat. Di sana terdapat pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pasar tersebut telah ada sejak tahun 1735. Pasar Tanah Abang merupakan pusat perdagangan tekstil utama ke berbagai wilayah di Indonesia, juga Asia serta dunia. Selain merupakan pusat perdagangan tekstil di Indonesia, Tanah Abang juga menjadi perhatian bagi para pendatang yang hadir di Jakarta. Karena semakin ramai pengunjungnya, perluasan pasar pun mulai dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut kerap kali memicu terjadinya berbagai macam kendala, seperti kejadian runtuhnya bangunan di Pasar Tanah Abang yang terjadi pada 23 Desember 2009. Anda lihat bangunan di belakang saya? Anda bisa bayangkan, bangunan itu tiba-tiba runtuh dan menimpa orang yang ada di bawahnya. Kisah kali ini kita menyaksikan keajaiban dari peristiwa rubuhnya sebuah bangunan. 2 orang pekerjanya berhasil selamat. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Tang 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 tung tung tang 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 cantik. Tuh kita mau mana? Heri sudah hampir 5 tahun tinggal di Jakarta bersama Caca istrinya. Selama ini Heri bekerja menjadi kuli bangunan dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun dengan penghasilan yang sangat sedikit, Caca sangat bersyukur dengan penghasilan suaminya tersebut. Bapak udah janji sama ibu, biar ibu nanti beliin baju yang baru sama si cantik. Aduh. Iya. Makan dulu. Bahagia sekali mempunyai suami seperti Mas Heri. Orangnya perhatian, tanggung jawab, dan selalu membimbing keluarga dengan baik. Hari ini kerja hati-hati ya, Pak. Bu, kenapa sampai bilang begitu sih? Memangnya ada apa? Tidak seperti biasanya, perasaan Caca pagi itu terasa sangat berbeda ketika menatap wajah suaminya. Hatinya seakan tidak tenang dan cemas. Bapak jangan takabur. Iya, bukan takabur, Bu. Tapi kan kalau ibu tenang sambil berdoa itu kan lebih baik, Bu. Nggak usah pakai khawatir segala sih. Jadi ibu ya berdoa, ngomong anak, itu kan lebih bagus daripada ya tiap hari khawatir, nanti malah jadi nggak bener. Assalamualaikum. Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita berangkat ya. Iya, sebentar. Bu, kita berangkat kerja dulu ya. Ibu kenapa sih? Dari tadi cemberut terus. Pak, perasaan ibu masih nggak enak, Pak. Udah, jangan berpikir macem-macem ya. Ibu berdoa, mudah-mudahan kita nggak ada apa-apa, ya. Kalau hari ini nggak usah kerja, Pak. Waduh, Bu. Kalau kita nggak kerja, kita makan apa, Bu? Kita udah nggak punya uang untuk menutupin kebutuhan semua. Tenang aja ya. Ibu istirahat sambil berdoa ya. Mudah-mudahan kita nggak ada apa-apa. Bapak pamit dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak. Iya, Pak. Pagi itu, saya sebetulnya sudah menceritakan semuanya itu kepada istri saya. Kalau sebetulnya itu nggak akan terjadi apa-apa. Pintar. Caca menaruh Dita di atas tempat tidur dan memberikannya susu.
Setelah itu Caca meninggalkannya untuk melakukan pekerjaan memasak di dapur. Setelah anak saya tidak rewel, saya jadi bisa mengerjakan pekerjaan dapur dengan tenang. Caca yang sedang bekerja di dapur merasa heran ketika hendak menyalakan kompor. Berkali-kali dia mencoba menyalakannya, tapi apinya tidak mau menyala. Tiba-tiba dia mendengar suara anaknya menangis dengan keras dari dalam kamar. Caca semakin panik. Saya kaget sekali mendengar Dita menangis keras. Saya pikir ada apa. Saya langsung ke kamar. Caca tampak begitu cemas melihat suaminya ketika akan berangkat bekerja. Belum lagi kompor di dapur yang tidak juga mau menyala dan anaknya Dita yang menangis keras karena digigit oleh semut. Caca merasa sepertinya pada hari itu akan terjadi sesuatu. Apakah ini sebuah pertanda akan datangnya musibah? Karena selama ia bekerja, baru kali ini ia melakukan kecerobohan dan sampai terluka. Ada aja lo. Makanya kalau kerja jangan bengong. Untung aja. Gue pleter lo. Awas, pelan-pelan. Ini ya? Iya, iya. Kita ke atas yuk. Ayo. Saya dengar dari Mas Santo kalau Mas Heri sempat terkena paku. Makanya Her, kalau kerja santai aja, kita nggak usah terburu-buru apa. Pasar yang begitu ramai sedikit menyulitkan pekerjaan Heri dan Santo pagi itu. Kita lagi nyari duit nih buat anak. Namun karena target pembangunan toilet harus segera selesai, maka Heri dan Santo harus bekerja ekstra cepat agar pekerjaannya cepat terselesaikan sesuai dengan target. Kerja jadi berantakan, Bro. Gue pengen tuh punya bini seperti bini lo tuh, ada perhatian sama suami, ya kan? Suami mau kerja, dicium tangan, yang anak. Ya, orang perempuan kan taunya duit, dia mana tahu kalau lakinya kerja begini. Perasaan Heri menjadi panik ketika dia merasakan lantai yang ia injak mulai bergetar. Heri berpikir mungkin gempa bumi sedang terjadi. Tapi anehnya pekerja yang lain tidak merasakannya. Jujur aja, ketika waktu itu lantai mulai bergetar, saya sempat takut. Saya kira itu gempa bumi, tapi kok yang lain kok cuek-cuek aja ya.
Seperti biasanya, suasana pasar Tanah Abang sudah mulai dipadati oleh pengunjung dan pedagang yang melakukan aktivitas jual belinya. Dan mereka tidak menyadari jika bahaya sedang menghampiri mereka. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, musibah yang ditakutkan akhirnya terjadi. Bangunan toilet yang berada di lantai 3 dan menjorok keluar dari bangunan gedung inti itu tiba-tiba saja ambruk dan dengan cepat meluncur ke bawah, di mana banyak pengunjung pasar pada saat itu. Seketika itu juga kepanikan langsung terjadi. Ya kerja di situ, di sebelahnya itu kan, ngaduk semen, ya kan? Ngaduk semen, lo taunya, jatuh. Lah jatuh, kejadian itu, kan teman, 5 orang. Teman saya 5 orang sudah dibawa ke rumah sakit, ya. Ini tinggal 3 kan. Tinggal kan. Sebenarnya saya udah nggak kuat lagi untuk bertahan. Saya harus bertahan demi anak istri saya di rumah. Keinginan dan pengharapannya yang begitu besar untuk berkumpul dengan keluarga mendapatkan jawaban dari Tuhan. Beberapa petugas melihat dan menemukannya. Harry berhasil selamat dan dievakuasi oleh petugas dan langsung membawanya ke ambulan menuju rumah sakit dengan segera. Halo, kenapa ini anakku yang cantik, kenapa? Di ubin ada air. Di ubin ada air? Sidoarjo memiliki luas wilayah 71.424,25 hektar. Berada pada 112,5 sampai 112,9 bujur timur dan 7,3 lintang selatan sampai 7,5 lintang selatan. Terdiri dari 18 kecamatan dan 353 desa atau kelurahan. Sebagian struktur tanah di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari jenis-jenis aluvilial kelabu dengan letak ketinggian laut 0 sampai 25 meter. Jenis kandungan wilayah Kabupaten Sidoarjo berupa flora terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura. Fauna terdiri dari perikanan dan peternakan serta daya sumber mineral dan gas alam. Namun sejak 27 Mei 2006, keasrian alam dan keramahan warga Sidoarjo terusik. Lumpur Lapindo. Semua sudah tahu ya, bencana lumpur Lapindo telah menenggelamkan puluhan rumah bahkan ratusan rumah warga di Sidoarjo. Sungguh bencana yang sangat memilukan hati. Namun di balik bencana tersebut ada kisah yang bisa kita simak. Kisah seorang Ibu Suryani yang berusaha melawan luapan panasnya lumpur Lapindo demi menyelamatkan buah hatinya. Bagaimana kisah Ibu Suryani? Ini dia kisah singkatnya.
hari itu, semua warga desa Kedung Ombo tahu kalau semburan lumpur panas Lapindo makin meluas dan sudah menggenangi desa sebelah. Pak, Ya, ya. ini Pak, Siti ini Pak. Sini sayang. Ini Pak, Siti ini minta beliin es krim Pak. Iya, Yang. Mau es krim, Yang? Iya, Mau berapa, Yang? 1. Oke, Bapak beliin. Anak Bapak cantik, paling cantik. Ya, Kakak pergi dulu ya, Dek ya. Hati-hati ya Pak. Ya. Suryani itu sosok seorang istri yang baik dan semuanya ingin terlihat rapi dan bersih. Entah sebab apa, tiba-tiba saja anak yang berada dalam gendongan Suryani menangis keras sekali seperti kesakitan. Suryani yang kaget tanpa sengaja melepas gelas yang ada di genggamannya. Kekhawatiran Suryani begitu dalam pada anaknya. Dia pun langsung membawa anaknya ke kamar dan tidak memperdulikan pecahan gelas itu. Suryani makin tidak mengerti. Ketika memeriksa tubuh anaknya, ternyata ia baik-baik saja. Suryani yang bergegas keluar dari dalam kamar tidak menyadari jika di ruang tamu penuh dengan pecahan gelas yang lupa ia bersihkan. Dan tak ayal lagi, kaki Suryani terluka karena terkena sayatan pecahan gelas itu. Iya Bu, aduh, Bu hati-hati Bu. Ya pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Bobo ya nak ya. Iya sayang, iya. Mau minum kali, Bu? Udah, tetein dulu ah. Tadi udah ditetein kok Pak. Maksud nggak bisa diemin anak, udah tetein dulu. Pak, tadi aku ngalamin Suryani yang aneh, Pak. menceritakan semua kejadian sial yang dialaminya tadi pagi pada Yadi. Berusaha mengait-ngaitkan dengan firasat buruk yang akan menimpa desa dan keluarga. Namun oleh Yadi, perasaan Suryani dianggap berlebihan dan tidak masuk akal. Semua peristiwa, semua kejadian itu sudah kehendak Allah. Gak usah punya pikiran macam-macam. Udah istighfar. Tapi Pak, saya takut ada kejadian apa-apa Pak di keluarga kita sama di desa ini Pak. Udah, pokoknya banyakin berdoa, banyakin sholat, pasrah sama Allah. Udah diurus anaknya. Pak, saya takut Pak, firasat buruk saya akan terjadi apa-apa Pak. Seperti kayak lumpur Lapindo itu akan meluas di sini Pak. Ibu istighfar. Semua kejadian udah diurus Allah. Keputusan Allah. Mau lumpur meluas kak, mau lumpur apa, udah pasrah. Istighfar, banyak istighfar. Iya Pak, emang benar Pak. Tapi saya takut Pak, lumpur itu akan meluap di kesini Pak. Bu, ini Bu. Bu, jaga. Ini Pak. Pak, turunnya naik benar agak dulu. Aduh, kenapa ini anak yang cantik, kenapa? Di ubin ada air. Di ubin ada air. Kakak mimpi. Perasaan Suryani yang sudah galau itu makin menjadi-jadi. Terlebih lagi mendengar cerita Vini yang mendengar suara seperti air mengalir di bawah lantai kamarnya. Dan itu membuat Suryani semakin yakin kalau firasat buruknya itu benar. Yadi yang melihat Suryani tampak kacau, memintanya untuk keluar kamar dan melihat kondisi anaknya yang ada di kamar sebelah. Suryani yang sudah panik semakin panik. Suara-suara aliran air dari dasar lantai kamarnya makin terdengar jelas di telinganya. Tenang, Ibu istighfar. Suryani yang begitu panik langsung menggendong anaknya dan mengajak suaminya untuk segera mendatangi. Yadi malah menenangkan istrinya yang histeris dengan menampaknya. Pagi-pagi ya. Ibu istighfar. Pasrah sama Allah. Ya? Ya, kalau kita pasrah, semuanya udah diatur Allah ya. Ibu tenang ya. Apa sih, Bu?
Ya, saya takut ada kejadian apa-apa, Mas. Hati kecil Suryani tak bisa dibohongi. Nggak akan terjadi apa-apa. Dia masih merasakan firasat Tapi itu. saya takut, Mas. Dan suara-suara air mengalir di dasar rumahnya masih terus menggema dengan kencang. Apakah ini suatu pertanda akan adanya kejadian yang mengerikan dan akan menimpa diri dan keluarganya? Tetaplah di Miracle. Suryani sedikit bisa melupakan perasaannya yang berkecamuk itu karena Yadi mampu menenangkannya. Suara ledakan yang sangat besar itu membuat Yadi dan Suryani panik. Yadi yang membopong Tini dan Suryani panik dan lupa pada anak bungsunya. Keadaan di luar ternyata ramai sekali. Para warga berlarian tak tentu arah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Suryani yang berlari mengikuti Yadi, tiba-tiba saja dia teringat pada anaknya. Seketika itu juga Suryani menghentikan langkahnya. Dan dengan nekat dia kembali ke dalam rumah, meski harus berhadapan dengan arus laju warga yang berlarian panik menyelamatkan diri. Ledakan itu sangat keras sekali. Saya saking paniknya, saya langsung lari keluar dari kamar. Saya lupa kalau anak saya masih ada di dalam kamar. Antara lain ada takbir, ada yang berteriak-teriak histeris, seakan-akan kita seolah-olah kita merasakan akan kayak kiamat gitu. Begitu kita lihat keluar, nggak taunya kita kayaknya sudah di bawah api yang sangat besar dengan begitu membara, menggebu-gebu, dan suhu yang sangat panas di bawah. Di suatu kejadian yang itu kadang kita cuman berpakaian seadanya. Ada yang malah saya lihat ada rekan saya itu yang masih pakai mandi celana pendek, sudah menggendong anak dengan situasi yang sangat bingung. Dia berlarian ke sana kemari dan di situ terlihat masyarakat betul-betul panik. Suasana hening segera menyergap Suryani. Dia tak mendengar lagi teriakan warga. Namun anak yang ada di dalam bopongannya tiba-tiba saja bergerak-gerak seperti mengajak ibunya untuk terus berjalan. Dan keajaiban pun terjadi. Kakinya tidak merasakan panas dari lumpur yang mengepulkan asap itu. Semangatnya terus terpompakan. Senyum di wajah anaknya pun seolah memberikan tenaga ekstra bagi dirinya untuk terus bertahan dan mengayunkan kakinya yang sudah terendam lumpur. Pengharapan, permintaan dan keinginannya untuk berkumpul kembali dengan keluarganya membuatnya nasib baik memihak dirinya. Tuhan pun menurunkan pertolongannya. Sejumlah warga melihat dan segera menolongnya. Suryani pun bersujud syukur bahwa semua ini adalah pertolongannya. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat bisnis dan keuangan. Di samping Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, kantor-kantor pusat perusahaan nasional banyak berlokasi di Jakarta. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Pembangunan tanpa kendali di Jakarta membuat wilayah Jakarta semakin padat penduduk dan padat bangunan.
yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah di Jakarta, seperti banjir dan kebakaran. Seperti musibah kebakaran yang terjadi pada hari Jumat 6 Agustus 2010 di Gedung Pelni di Jalan Angkasa nomor 18 Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kertas yang baru saya bakar tadi cepat sekali menjadi abu. Sekarang Anda bayangkan jika seorang manusia terperangkap dalam ruangan yang penuh dengan api yang siap menelan korban siapa saja. Kisah ini dialami oleh Bapak Madani ketika terperangkap dalam ruangan yang penuh api ketika terjadi kebakaran di kota Jakarta. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Ya tempe. Oke, boleh buat dikit, Bu. Ya, kasih. Ya, Bapak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ibu makannya gitu? Kayak ada yang dipikirkan, Bu? Ibu nggak nafsu makan, Kak. Loh, memang kenapa, Bu? Ibu mikirin anak-anak di rumah kakek mereka. Loh, Bu. Anak-anak kita itu kan di rumah kakeknya, Bu. Jadi mereka akan aman di sana. Ngapain dipikirin? Ya, tapi Pak, Ibu pengen banget ketemu mereka, Pak. Kan nggak harus malam ini kan, Bu? Ibu sih seizinnya dari Bapak aja kapan bisa berangkat. Ya, Bu, kalau menurut Bapak, Ibu berangkatnya besok aja. Bener nih, Pak? Iya. Tapi setelah Bapak pulang kerja dulu, Bapak akan mengantar Ibu ke sana. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ya, maaf dong. Mas Dani itu orangnya baik sekali, serta perhatian sama keluarga. Walaupun dia sibuk bekerja, dia menyempatkan diri untuk mengantar saya dan anak-anak. Karena rasa rindunya terhadap ketiga anaknya, akhirnya Wanda memutuskan untuk menjemput anaknya di kampung dengan ditemani Madani suaminya esok hari. Wanda berteriak keras sekali karena tiba-tiba saja seekor cicak bisa terjatuh. Wanda memang paling takut pada seekor cicak. Madani yang sedang menonton televisi tiba-tiba saja pecah konsentrasinya karena mendengar suara jeritan istrinya dari dalam kamar. Ada apa sih, Madani Bu? langsung segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Ya, Ibu, cuman cicak aja kok takut sih, Bu? Di dalam kamar Wanda masih tampak syok dengan kejadian cicak tadi. Madani suaminya mencoba menenangkan Wanda. Kaget jadinya, Bu. Takut, Pak. Tadi cicaknya belum sempat dimatiin. Takut datang lagi. Pokoknya Bapak cari tuh ditubuhkan baju. Ibu nggak mau beresin baju kalau masih ada. Sekarang, waduh, ini jadi berantakan nih. Udah nggak ada, Bu.
Ada apa sih, Bu? Tiba-tiba saja Madani dibangunkan oleh teriakan istrinya yang sedang bermimpi buruk. Ya ibu mimpi gak enak tentang bapak. Bu, mimpi itu kan bunga tidur, Bu. Itu makanya ibu harus doa dulu sebelum tidur. Tuh, Bu ya. Iya Pak. Bu, kalau di rumah itu harus hati-hati. Ya? Seperti biasanya, Madani yang bekerja sebagai seorang cleaning service berpamitan dengan istrinya. Wanda pun tak lupa membawakan bekal makanan untuk Madani. Ibu bawain bekal buat bapak. Iya, Bu. Maaf ya Pak, ibu ambil lagi ke dalam. Tiba-tiba bekal makanan yang diberikan Wanda terjatuh berantakan. Tapi Madani tidak mau diambilkan yang baru. Wanda merasa bersalah kepada Madani. Hatinya tampak cemas. Apakah ini sebuah pertanda akan datangnya musibah? Soalnya, kenapa sih wajahnya terlihat pucat? Nggak apa-apa, Pak. Cuma kurang istirahat aja kali. Baiklah, kalau gitu kita kerja kembali aja. Ayo, Pak. Mari. Hari itu Madani seperti tidak biasanya. Wajahnya pucat sekali. Saya pikir dia sakit. Madani bekerja seperti biasanya. Tidak tampak sesuatu yang aneh hari itu. Setelah selesai membereskan pekerjaannya, Madani lalu beranjak menuju ke pantry. Setelah melihat jam, Madani lalu bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat. Madani kemudian keluar dari ruang lokernya dan menuju ke toilet. Waktu itu saya kaget melihat ada asap di toilet. Dikira saya ada lampu yang konslet. Semakin lama asap itu semakin bertambah banyak, lalu panik saya terus keluar. Madani berusaha keluar dari ruang kantor. Tapi asap di dalam ruangan begitu tebal hingga mengesahkan dadanya. Madani mulai pasrah kepada Tuhan. Tiba-tiba saja pertolongan Tuhan pun datang. Tangan Madani seperti ada yang menuntun untuk segera keluar dari tempat tersebut. Tangan Madani terus dituntun sampai akhirnya dia menemukan jendela dan segera membuka jendela tersebut untuk menghirup udara luar. Madani menoleh ke belakang untuk mencari keberadaan orang yang sudah menariknya ke arah jendela. Tapi orang itu hilang entah kemana, seperti ditelan bumi. Rasa sesak yang makin terasa di dadanya membuat Madani melupakan orang itu. Madani melihat petugas PMK yang berada di bawah gedung itu. Dia terus berteriak meminta tolong. Sementara asap dari arah belakangnya terus mengepul hitam dan keluar dari sela-sela jendela itu.
Akhirnya, dengan kesigapan para petugas, Madani berhasil diselamatkan dengan cara menjebol jendela di lantai 3. Madani sangat bersyukur bisa selamat. Lalu Madani segera dilarikan ke rumah sakit. Untung Mas Dani tidak melompat. Kalau dia melompat, aku tidak akan bersama dia lagi dan anak-anak. Wanda dikagetkan oleh kedatangan Pak Agus, seorang RT setempat yang memberitahukan Iya, Pak RT, ada kalau apa? suaminya mengalami kecelakaan dan menjadi korban Suami saya kebakaran kenapa, di Pak? gedung Pelni. Ya Allah, musibah apa? Di kantor kecelakaan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditangani. Sekarang dia di mana, Pak? Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ya Allah, saya minta diantar ke sana ya, Pak. Oke, boleh. Tunggu sebentar, Pak. Mari, Pak. Dengar kabar dari Pak RT, saya langsung menuju rumah sakit. Saya khawatir sekali dengan suami saya. Maaf, Bu. Di sini ada pasien namanya Pak Madani. Oh, ada di ruang sakit. Makasih, Bu. Maaf, Dok. Iya, ada apa? Bisa saya bantu? Benar ini ruangannya Pak Madani, Dok. Benar, ada apa, Bu? Ibu siapa? Saya istrinya. Boleh saya menjenguk keadaannya, Bu? Boleh, silakan ya, Bu ya. Terima kasih. Ya Allah, Bapak gimana keadaannya, Pak? Bu, Bapak sehat-sehat aja. Tapi dada Bapak nyesek, Bu. Pantas aja perasaan Ibu nggak tenang dari kemarin, Pak. Iya, Bu. Ini cobaan dari Allah, kita harus sabar ya, Bu. Bapak dirawat dulu di sini sampai sembuh ya, Pak. Iya. Ya sudah, Ibu istirahat dulu. Saya tak menyangka suami saya akan selamat dari kejadian ini. Ini benar-benar keajaiban dari Tuhan buat kami. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas pasti mendapatkan ganjaran dari Tuhan yang Maha Esa. Percayalah, tak ada yang tak mungkin terjadi jika Tuhan sudah berkehendak. Dan yakinlah bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya, tetaplah terus di program ini. Dan yakinlah bahwa miracle itu